SMP dan anak-anak SMK Kristen Elemen dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi yang baru ini. Nah, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita, damai sejahtera, dan yang menuntun setiap kehidupan kita untuk masuk ke dalam rencana Allah yang begitu besar bagi setiap kita. Nah, kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal 15 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, pernahkah kalian mendengar satu pernyataan yang berbunyi seperti ini? Sebutir telur jika dipecahkan dari luar tidak akan menghasilkan kehidupan apapun. Namun jika dipecahkan dari kekuatan yang berasal dari dalam telur ini, maka akan menghasilkan kehidupan. Nah, pernyataan ini sebenarnya adalah suatu pernyataan yang sangat baik untuk kita pelajari. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dipaksakan dari luar, kesadaran yang dipaksakan dari luar tidak akan bertahan lama. Itu akan disebut dengan kesadaran yang terpaksa atau kesadaran palsu. Namun jika itu berasal dari hati kita atau dari dalam diri kita sendiri, maka itu akan membimbing kita untuk melangkah lebih baik lagi ke depan. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, sebagai contohnya, ketika kamu diperintahkan untuk mengerjakan tugasmu sebagai seorang siswa, apalagi di masa pembelajaran daring ini, ketika kamu diberikan tugas dan kamu dipaksakan oleh gurumu untuk mengumpulkan tugas-tugasmu, kalau itu bukan kesadaran yang berasal dari hatimu, pasti kamu akan malas untuk mengumpulkannya. Kalau tidak diingatkan, maka kamu akan lupa. Bahkan ketika kamu diingatkan pun, mungkin kamu akan malas-malasan untuk mengerjakannya. Atau kamu hanya akan mengerjakan sebisa yang kamu mau, semampu kamu, seenak hatimu, dan ya udah, yang penting mengerjakan aja dulu. Nah, biasanya hal ini karena kesadaran itu tidak berasal dari hatimu. Namun ketika kamu sadar dengan betul bahwa tugasmu sebagai seorang siswa adalah belajar, mengerjakan tugas, dan hal yang lainnya, maka tanpa diperintah oleh siapapun, tanpa diingatkan oleh siapapun, kamu akan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabmu dengan baik sebagai seorang siswa. Nah, kesadaran seperti ini yang biasanya kurang ada di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali melupakan tugas dan tanggung jawab kita seringkali melupakan bahwa itu harus kita lakukan karena kita tidak memiliki kesadaran dari dalam. Makanya Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat dengan perkataan bahwa mereka hanya melakukan hukum Taurat, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh taat untuk melakukannya. Hati mereka tidak sungguh-sungguh berpusat kepada Allah. Mereka melakukan peraturan-peraturan yang ada hanya agar dilihat oleh orang lain. Nah, apakah kita juga demikian? Kita hanya mengerjakan tugas kecuali diperintah oleh orang tua atau diingatkan oleh guru kita, atau kita melakukannya karena kita sadar kita adalah seorang siswa yang wajib untuk belajar dan mempersiapkan masa depan kita. Jadi Ibu Eta berharap anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, kalian harus mengerti dengan baik bahwa kesadaran yang berasal dari hatimu itu akan nampak dari apa yang kamu lakukan. Begitu juga kesadaran yang dipaksakan oleh orang lain kepada kamu. Ketika sesuatu itu berasal dari hati yang baik, maka akan menghasilkan hal-hal yang baik. Ketika kamu sadar sebagai anak Tuhan, kamu harus hidup kudus dan berkenan di hati Tuhan, maka kamu akan melakukan hal-hal itu dengan baik dan benar dalam hidupmu. Menjaga kekudusanmu, menjaga pikiranmu, perkataanmu, tingkah lakumu. Namun ketika kamu tidak menyadari dari hatimu bahwa menjaga kekudusan sebagai anak Tuhan itu hal yang penting, maka kamu hanya akan melakukannya ketika dilihat oleh papamu, mamamu, kakakmu, adikmu, bahkan oleh guru atau oleh teman-temanmu. Jadi di sini sangat penting untuk setiap kita bahwa segala sesuatu itu bersumber dari hati kita.
Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kamu mampu menjaga hatimu dengan baik, kamu mampu untuk memfilter hal-hal yang gak pantas untuk ada di hatimu, maka kamu akan memancarkan kehidupan yang baik pula di dalam keseharian kamu, di dalam segala hal. Jadi gue sangat berharap semua anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim milikilah kesadaran yang berasal dari hatimu. Bukan ketika kamu dipaksa untuk melakukan, diperintahkan untuk melakukan sesuatu baru kamu mau melakukannya. Tetapi biarkan itu berasal dari hatimu. Ketika kamu tahu bahwa itu tanggung jawabmu, ketika kamu tahu bahwa kamu harus melakukannya bukan karena kamu dipaksa, tapi karena itu yang baik untuk kamu lakukan, maka lakukanlah. Agar buahnya dapat dirasakan oleh banyak orang, agar apa yang kamu lakukan bisa berdampak bagi orang lain. Jadi Ibu Eta percaya anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, kalian sudah mengerti dengan baik banyak firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kalian. Bahwa itu apa yang sudah kamu terima, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Ayo mari belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kita, amin. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku yang setia dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Kita pasti bisa jadi berkat yang berdampak bagi orang lain. Itu saja yang bisa Ibu Eta bagikan. Ingat dengan baik, jaga hatimu. Biarkan hal-hal yang baik itu tinggal di hatimu dan dia akan memancar keluar dan memberkati orang lain. Jangan biarkan hatimu dirusaki atau dikotori dengan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ketika hatimu sudah bersih di hadapan Tuhan, hatimu tulus dan murni di hadapan Tuhan, orang lain pun akan merasakan dampaknya di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan tentunya kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.